Amerika Serikat sedang menarik mundur kapal induk terbesarnya, USS Gerald R. Ford, dari Timur Tengah. Setelah 309 hari deployment rekor, kapal ini akan pulang ke Virginia pertengahan Mei 2026. Perang dengan Iran memasuki bulan ketiga, ceasefire rapuh masih bertahan, tapi blokade laut AS terus berlanjut. Ribuan korban jiwa dan harga minyak dunia melambung tinggi. Banyak orang langsung bilang, ini tanda kekalahan AS. Iran merayakannya sebagai kemenangan strategis. Padahal, dua kapal induk AS lain masih bertahan di kawasan. Dan Washington Post menyebut ini lebih karena kebutuhan maintenance darurat setelah 10 bulan di laut. Fakta ini bertolak belakang dengan emosi massa yang langsung menyimpulkan AS kalah. Di video ini kita bedah tuntas apa yang sebenarnya terjadi di balik penarikan ini, dampak ekonomi politiknya, alasan internal Trump, plus prediksi ke depan. Saya janji Anda akan dapat perspektif lebih tajam berdasarkan fakta dari Washington Post, Reuters, dan laporan Pentagon. Mari kita mulai. Mari kita fokus ke inti berita ini. USS Gerald R. Ford, kapal induk kelas Ford pertama dan terbesar di dunia, telah berlayar sejak 24 Juni 2025. Awalnya untuk operasi di Mediterania dan kontra narkoba di Amerika Latin. Kemudian dipindah ke Timur Tengah sejak Februari 2026 saat ketegangan dengan Iran memuncak. Deployment ini memecahkan rekor 309 hari, terpanjang bagi kapal induk modern pasca Perang Vietnam. Menurut laporan Washington Post, 29 April 2026, kapal ini akan mulai meninggalkan Timur Tengah dalam beberapa hari mendatang. Kru sekitar 4.500 pelaut yang telah lelah akan merasakan kelegaan besar. Selama deployment, kapal ini mengalami berbagai masalah teknis. Kebakaran di area laundry dan berthing, masalah plumbing yang parah, hingga ratusan toilet tidak berfungsi, serta penurunan moral kru yang signifikan. Ini bukan mundur total. Ford saat ini berada di Laut Merah. Dua kapal induk lain, USS George H.W. Bush dan USS Abraham Lincoln, masih beroperasi di Laut Arab dan menjaga blokade terhadap kapal-kapal yang membawa minyak Iran. Artinya, kekuatan militer AS di kawasan hanya berkurang sebagian, bukan hilang total. Iran langsung merespons dengan klaim kemenangan. Pejabat IRGC menyebut penarikan ini sebagai bukti kekalahan strategis AS. Sementara Pentagon dan pejabat AS menegaskan ini adalah rotasi rutin dan maintenance yang sudah direncanakan. Tapi timingnya sangat krusial, tepat saat ceasefire rapuh dan negosiasi di Islamabad mandek. Dari sisi militer, kapal induk bukan hanya simbol kekuatan. Ia membawa ratusan pesawat tempur, helikopter, dan ribuan personel pendukung. Kehadirannya selama 10 bulan telah memungkinkan AS melakukan ratusan sorti udara, mendukung blokade, dan menekan Iran tanpa harus mengerahkan pasukan darat besar-besaran. Penarikannya berarti AS harus mengandalkan dua carrier yang tersisa lebih intensif. Risiko kelelahan yang lebih tinggi bagi armada lain. Secara keseluruhan, isu utama ini bukan sekadar satu kapal pulang. Ini sinyal pertama bahwa perang yang dimulai sebagai operasi cepat Epic Fury kini mulai membebani logistik dan sumber daya manusia AS. Dampak ekonomi perang ini sudah sangat terasa di dalam negeri Amerika. Biaya operasi militer selama 2 bulan lebih diperkirakan mencapai puluhan miliar dolar. Belum termasuk kerugian tidak langsung dari lonjakan harga minyak. Brent crude sempat menyentuh $120 per barel akibat blokade Hormuz yang mengganggu 20% pasokan minyak dunia. Di AS sendiri, harga bensin naik tajam hingga $4,23 per galon di beberapa negara bagian. Inflasi mulai terasa dan rantai pasok energi terganggu. Lebih parah lagi, laporan internal pemerintah AS yang dikutip Washington Post menyebut bahwa kelanjutan konflik bisa menjadi beban keuangan serius bagi Gedung Putih. Bahkan anggaran pemerintah di Washington sempat mengalami tekanan pembayaran karena alokasi perang yang masif. Kajian yang diminta pejabat senior pemerintah menunjukkan bahwa perang berlarut-larut berpotensi mengganggu stabilitas politik domestik. Di ranah politik, tekanan terhadap Presiden Trump semakin besar. Pemilu paruh waktu November 2026 sudah di depan mata.
Penasihat Partai Republik memperingatkan bahwa kelanjutan perang bisa merugikan partai mereka secara signifikan. Opini publik AS menunjukkan hampir 60% responden, data poll terbaru, tidak setuju dengan perang ini. Banyak yang melihat ini sebagai perang Trump, bukan perang nasional. Di dalam militer sendiri, ketidaksepakatan muncul. Beberapa jenderal senior dilaporkan mengundurkan diri atau dipecat karena perbedaan pandangan soal strategi Timur Tengah. Ini bukan perang yang didukung sepenuhnya oleh Kongres atau rakyat Amerika. Trump menghadapi dilema. Melanjutkan berarti risiko keuangan dan politik yang lebih besar. Mundur berarti harus menjelaskan kepada pendukungnya bahwa kemenangan belum tercapai sepenuhnya. Dampaknya tidak hanya angka. Keluarga pelaut di Virginia dan Norfolk sudah menunggu kepulangan suami, istri, dan anak-anak mereka setelah hampir 1 tahun berpisah. Morale Angkatan Laut sedang diuji. Semua ini menciptakan tekanan ganda, ekonomi nasional, dan politik dalam negeri yang saling menguatkan. Alasan penarikan USS Gerald R. Ford sebenarnya multi-layer. Pertama, alasan operasional. Kapal sudah 10 bulan di laut, jauh melebihi siklus deployment normal 6-7 bulan. Maintenance besar diperlukan di galangan Virginia. Masalah teknis yang disebutkan tadi, kebakaran, plumbing, kelelahan kru, membuat rotasi ini tidak bisa ditunda lagi. Kedua, alasan strategis. Meski ceasefire rapuh, Trump masih ingin menjaga tekanan melalui blokade laut dan 2 carrier yang tersisa. Penarikan Ford bukan berarti AS menyerah, tapi mengalihkan beban agar armada tidak kolaps. Ketiga, alasan politik domestik yang paling kuat. Trump menghadapi tekanan besar dari dalam Partai Republik dan opini publik. Laporan Reuters menyebut bahwa Presiden kini dihadapkan pada pilihan sulit. Melanjutkan perang yang mahal atau mencari jalan keluar yang bisa dijual sebagai kemenangan. Penarikan kapal ini memberi ruang bagi Gedung Putih untuk mengklaim kita sudah capai tujuan awal, memaksa Iran ke meja negosiasi. Keempat, dinamika internal militer. Banyak jenderal tidak satu suara. Perang ini dianggap atas nama Trump daripada kepentingan nasional jangka panjang. Kombinasi antara kelelahan fisik kapal, tekanan anggaran, dan risiko politik pemilu membuat penarikan ini hampir tak terhindarkan. Secara keseluruhan, alasan penarikan bukan satu, melainkan perpaduan antara kebutuhan militer, ekonomi, dan politik yang saling terkait. Penarikan USS Gerald R. Ford ini bukan akhir perang, tapi babak baru dalam visi besar Amerika di Timur Tengah. AS tidak pernah ingin perang total dengan Iran. Tujuannya sejak awal adalah melemahkan program nuklir dan rudal Iran, mengamankan sekutu Israel, serta menjaga alur minyak global. Dengan menarik 1 carrier sambil mempertahankan blokade dan 2 carrier lain. Washington sedang mencoba menyeimbangkan antara proyeksi kekuatan dan keberlanjutan sumber daya. Ini mencerminkan visi strategis yang lebih matang. Bukan perang tanpa akhir, melainkan tekanan berkelanjutan yang menguntungkan posisi tawar AS di meja negosiasi. Dalam 3-6 bulan ke depan, kemungkinan besar kita akan melihat 2 skenario. Pertama, jika negosiasi di Pakistan berhasil, ceasefire bisa menjadi kesepakatan permanen dengan konsesi Iran soal nuklir dan Hormuz. Kedua, jika mandek, AS mungkin memperkuat kehadiran darat atau drone sambil menjaga blokade, tapi tanpa eskalasi besar karena tekanan domestik. Trump kemungkinan besar akan mencari kemenangan yang bisa diumumkan sebelum pemilu paruh waktu November 2026. Iran, di sisi lain, akan terus memainkan kartu ketahanan ekonomi dan proksi untuk bertahan. Jadi, apakah Amerika kalah perang melawan Iran? Belum. Tapi ini jelas bukan kemenangan gemilang yang dijanjikan. Penarikan USS Gerald R. Ford adalah pengingat keras bahwa bahkan superpower pun punya batas keuangan, batas politik, dan batas manusia. Yang menang sebenarnya bukan yang paling kuat senjata, tapi yang paling pintar membaca kapan harus maju dan kapan harus mundur selangkah untuk menang selangkah lebih jauh. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini akhir perang atau hanya babak baru? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk analisis terkini lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.